Nah, sebenarnya saya kemarin sudah menyiapkan satu PPT tentang yang berkait dengan bagaimana berpikir di dalam Al-Quran. Cuman apa yang disampaikan Pak Hadi Arisman sudah cukup luas dan Ini sih, mendalam begitu kan. Sehingga ini saya yang kira narasumbernya kan. saya Ini, tidak ingin mengulang lagi begitu. siapa narasumber? Gitu. Saya tidak Iya, ingin itu. mengulang Mas. lagi. Saya mencoba melihat hal-hal yang lebih praktis gitu ya. Mungkin entah berpikir itu saya jadikan sebagai ilmu pandang ya. Belajar ilmu pandang biar nggak salah paham. Sebenarnya ini satu tema yang turunan dari bagaimana berpikir cermat dan tepat ala Al-Quran yang kemarin Pak Hadi ada satu poin soal bagaimana berpikir, kenapa orang perlu berpikir, dan apakah orang berpikir itu semuanya sama atau berbeda, atau boleh nggak sih orang berpikir berbeda sehingga punya pendapat yang berbeda tentang satu tema, satu teks, satu fenomena, atau hal apapun begitu. Mungkin ini ada beberapa poin ya. Saya mungkin mungkin izin ya teman-teman boleh interaktif atau di kolom chat untuk menyampaikan pendapat. Kita ingin mengecek pandangan teman-teman, pikiran teman-teman ketika melihat gambar-gambar berikut ini ya. Jadi ini materinya lebih praktis mungkin ya, lebih interaktif. Saya kira teman-teman perlu juga untuk merespon ya. Nah ini saya ingin nanti teman-teman bisa langsung open mic atau di kolom chat ya untuk merespon gambar-gambar ini. Ini gambar yang pertama, teman. Saya bisa ngeliat chat nggak sembari ini? Oke. Nah, ini gambar yang pertama, teman-teman. Ini gambar yang pertama. Sudah clear ya gambar pertama. Aman semua ya. Mungkin Aman. kalau mau mau komentar silahkan. Ini gambar pertama. Kayaknya itu salah font aja itu, jadi kelihatan mirip. Kemudian ini gambar kedua ya, teman-teman. Mungkin saya kasih waktu 5 detik lah untuk melihat setiap gambar ini. No, it's not. It's deep. Saya kira teman-teman bisa lah ini bahasa Inggris ya. Nah, ini gambar kedua. Aman ya. Ini gambar ketiga. Ini gambar keempat. Nah, mungkin itu. Gimana pendapat teman-teman tentang keempat atau lima ya? Kelima gambar tadi. Ada yang mau ini nggak? Monggo teman-teman. Kita interaktif ya. Tapi itu Ini yang kita menarik lihat yang gambar itu deh. Yang menarik yang gimana tuh. gambar bot sama land. Oke. Apa tuh yang komentarnya? Ya kalau bot sama land itu kayak maksudnya gimana? Maksudnya yang satu nunggu untuk pergi, yang satu nunggu untuk berlabuh gitu mungkin ya. Ya, yang satu kan seneng, wah ada perahu. Yang satu lagi yang naik perahu terombang-ambing seneng lihat, wah ada daratan gitu kan. Iya, iya berarti gitu ya. Satunya pengen pergi, satunya pengen singgah. Mm-mm. Bisa. Ada komentar lain nggak? Dari keempat atau lima ya? Lima gambar. Atau perlu diulang? Ada komentar lain? Di kolom obrolan tuh nomor satu perkara angka sedang diperdebatkan. Oh suruh ulang, ulang. Oke, ulang boleh. Ulang ya. Nah, ini gambar pertama. Mungkin bisa langsung interaktif aja atau di kolom chat. Ini ada dua orang ngelihat sebuah angka dan mereka berdebat ya. Ya, yang saya tanyakan bukan ininya ya.
Yang saya tanyakan apa poin dari beberapa gambar ini yang bisa kita ambil maknanya ketika Anda melihat gambar ini, kemudian memproses dalam pikiran, oh ada ini, kemudian mengambil kesimpulan, itu kira-kira apa gitu. Nah ini gambar kedua. Saya selalu menghadirkan dua gambar ya. Ada dua gambar yang kemudian punya dua komentar yang berbeda. Nah, itu bagus tuh, ada pendapat bagus tuh. Agar output pikiran bisa bagus dan berkualitas berarti harus tahu perspektif mana yang diambil. Oke, good. Kecepatan Bang, ulang. Memandang suatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Agar output dari pikiran bisa bagus dan kualitas, berarti kita harus tahu perspektif apa yang baiknya kita ambil. Oke, good. Ada lagi yang lain? Boleh tulis di kolom komentar ya. Teman-teman juga akan melihat bagaimana teman-teman yang lain memikirkan gambar ini, memproses gambar ini, dan mencermati gambar ini. Gitu kan. Sudah nggak ada yang lain? Ini Farhan Hafid, saya kira saya kenal nih. Dari Riau ya. Ludia Kesturi ini saya baru kenal. Azafina. Oke, mungkin cukup itu ya. Cukup itu. Eh, boleh lagi tulis di kolom chat itu apa makna dari itu tadi ya. Teman-teman yang belum boleh bantu ya. Nah, itu adalah gambar yang menghadirkan ada perspektif ya, ada sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga menghasilkan cara melihat sesuatu berbeda gitu kan. Angka Tuh, itu dilihat dari sisi ini 6, angka Apa ini ini? 9 gitu. Lalu mana yang benar teman-teman kira-kira? Yang bilang 6 atau yang 9? Atau kolam tadi, ketika bagi orang yang tinggi, itu dibilang ini dangkal. Sementara orang yang pendek menganggap ini dalam gitu kan. Nah itu ada dua. Kemudian ada yang tadi tuh ya. Ada perahu, orang naik perahu, terombang-ambing lama di lautan. Dan ada orang yang sudah terdampar lama di daratan. Nah itu perspektifnya berbeda. Karena dia lama di daratan, dia menunggu kapal. Sementara yang sudah terombang-ambing kapal, dia menunggu daratan begitu. Tergantung sudut pandang mana, perspektif apa yang kita pakai. Ahmad Rafiq. Oke, good. Nah, jadi poinnya apa? Kita mencoba melihat bagaimana berpikir cepat dan tepat ala Quran. Mungkin ini satu bagian dari apa yang kemarin besar disampaikan oleh Pak Hadi Harisman gitu ya. Ada chat lagi. Dari semua gambar itu saya menyimpulkan bahwa setiap orang punya pendapat masing-masing dan sedang di situasi masing-masing yang dijalankan. Oke, good. Baik, Nur Hasanah. Nah, itu artinya teman-teman sedang memproses, sedang berpikir tentang gambar ya. Ini kan gambar contohnya. Nanti berarti teman-teman setiap melihat sesuatu, artinya ada sudut pandang gitu kan. Ini baru melihat sesuatu. Nanti melihat apapun nanti, melihat kehidupan, melihat sekolah, melihat Al-Quran, kemudian kan melihat fenomena ini, melihat kemacetan, melihat apapun, pasti teman-teman punya sudut pandang tersendiri. Dan itu menghasilkan pandangan, pendapat, komentar yang berbeda dengan saya, dengan Rizky, melihat melihat Monas misalkan, tentu berbeda gitu kan. Karena saya punya sudut pandang sendiri, perspektif sendiri, dan Ustadz Rizky juga punya perspektif sendiri gitu. Mungkin saya melihat Monas sebagai monumen yang indah gitu kan. Ketika Ustadz Rizky memandangnya, wah ini sebagai apa bangunan memuncak menuju kesempurnaan Tuhan misalkan. Karena Ustadz Rizky punya spiritualitas yang tinggi ketimbang saya misalkan. Nah itu pertama. pucuknya emas gitu. Ya ujungnya emas.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah kita mengecek pandangan, mengecek bagaimana kita melihat sesuatu, berpikir sesuatu, kita mencoba melihat apa yang terjadi dalam proses memandang itu gitu. Ya kan? Assalamualaikum, semoga sehat semuanya ikut nyimak. Siap, Pak Hadi Harisman. Mohon doanya, hati di jalan. Oke. Nah, proses memandang ya. Nah, saya kira dalam proses memandang itu, saya kira ada tiga hal ini mungkin ya. Kalau saya boleh sedikit rumuskan, mungkin boleh dikoreksi nanti. Jadi ada teks, kemudian ada ilmu pandang ini maksudnya orangnya ya, author atau pembaca kita, dan ada kemudian makna yang diambil gitu kan. Kalau dalam hermeneutika mungkin ada teks, ada pembaca, ada penulis gitu kan. Ada teks, ada author, ada author, nulis teks, kemudian pembaca. Nah, tiga proses inilah yang kemudian hadir di kepala kita, dalam pikiran kita, untuk bagaimana melihat sesuatu. Kemudian kita mendapatkan makna itu tadi. Nah, misalkan kayak tadi, eh, oke. Nah, ini teman-teman, ada satu teks ini, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat teks ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ketika ada teks ini, kira-kira apa yang tergambar di kepala teman-teman? Satu kata apapun itu. Atau makna yang pertama kali diambil ketika najis, oke. Haram, haram bagi muslim, oke. Konten kriuk, food vlogger, hewan berkaki empat yang suka main lumpur, oke. Nama hewan, oke. Tulisan berwarna putih, oke. Nah, ini kita lihat ya. Satu teks ini, ucapan yang tak sopan, oke. Nah, ini eh, ada lagi mungkin. Saya tunggu kalau sudah cukup ya. Nah, ini ada beragam jawaban ya ketika membaca satu teks ini aja. Setiap kali melihat babi, saya sangat tulisan yang didikte saat saya kecil ketika menulis. Oke. Hmm. Wah, ini Ibnu Athaillah teringat skripsi mungkin ya, bab satu ini mungkin. Atau belum selesai ini proposalnya mungkin ya. Yang bilang teks putih out of the box. Anda, hahaha, oke. Nah, eh, apa maknanya? Bahwa satu teks bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda-beda. Ketika tadi yang pertama, Muhammad Rafli ketika membaca tulisan ini, babi, tergambar babi, kemudian najis gitu kan. Artinya apa dia? Kecenderungan fikihnya mungkin ya. Fikih, bab, bab toharoh gitu kan. Hingga muncul kata itu. Mungkin Charmelia juga begitu, masih fikih, mungkin babnya bab makanan yang halal dan haram, bab baik juga. Nah, kalau Rizky Prayogo ini kan emang Ustadz Rizky ini konten kreator. Jadi ketika melihat ini, yang hadir apa? Ya konten food vlogger. Karena kulit babi itu kan katanya enak gitu kan. Kriuk. Nah gitu. Nah, ini ada sudut pandang yang berbeda antara tadi ya Muhammad Rafli dengan Ustadz Rizky. Satu dari fikih, satu ini. Fikihnya Toharo, fikihnya ini gitu. Ada hewan berkaki empat, ya hanya melihat ini sebagai ini. Ucapan tak sopan. Itu kan berarti dia mungkin eh, banyak mendengar itu. Atau ya ini tadi ketika bab satu.